Selamat malam. Sorry kamera gue masih belum bisa dinyalain, jadi kalau kalian nggak nyalain nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan bisa, tolong tetap perhatikan ya. Oke. Kemarin-kemarin itu kita udah belajar soal yang namanya frasa dan klausa. Ya. Di minggu ini itu kita mau naik level sedikit lagi nih. Ya, kita belajar tahu apa yang dinamakan dengan adjective clause. Oke, ini gini, kalau misalnya adjective, ya ini dia punya fungsi yaitu mendeskripsikan sebuah noun ataupun noun phrase. Ya, ini kalau misalkan adjective. Nah, kalau adjective clause berarti dia ini a clause acting as an adjective. Ya, jadi kalau yang namanya adjective itu kan cuman word aja, satu word. Gitu ya, tapi kalau misalnya adjective clause ini berarti satu klausa. Ya, satu klausa yang memiliki peran yang sama dengan adjective, yaitu apa? Mendeskripsikan entah itu noun juga noun phrase. Oke, yang dimaksud dengan noun phrase itu seperti apa sih? Yang dimaksud dengan adjective clause itu seperti apa sih? Adjective clause ini punya nama lain. Ya, nama lainnya itu adalah relative clause. Oke, kenapa namanya relative clause? Karena adjective clause itu biasanya dimulai dengan relative pronoun ataupun relative adverb. Ya, maka dari itu dia ini disebut juga relative clause. Karena apa? Karena dimulai dengan relative pronoun ataupun relative adverb. Relative pronoun yang kita pakai itu ada that, kemudian which, lalu who, whom, dan whose. Ya, kalau misalkan relative adverbnya itu ada why, when, dan where. Oke, ini alasannya kenapa dia ini bisa disebut sebagai relative clause. Ya, nah contohnya adjective clause itu seperti apa? Dia ini tetap ya punya syarat yang sama. Ya, jadi kalau yang namanya klausa itu pasti ada subjeknya, pasti ada verbnya. In this case, that, which, dan who ini bisa berperan sebagai subjek di dalam klausa tersebut. Ya, tapi kalau whom, whose ini biasanya diikutin setelahnya oleh sebuah subjek. Jadi kalau that, which, dan who ini dia bisa aja ya jadi subjeknya itu sendiri di dalam klausanya. Oke, tapi kalau whom dan whose itu enggak. Jadi dia lebih ke whom atau whose terus baru subjeknya. Ya, tapi kalau who ini dia berperan sebagai subjek baru ditambahkan dengan verb. Kalau that dan which itu bisa keduanya. Oke. Nah, contohnya misalnya
Oke, ya ini kita seandainya aja dulu deh ya. Seandainya itu gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, ya. Terus misalkan ada gue pengen ngomong ke teman-teman gue, ya, dengan cara gue nunjuk ke kerumunan cewek-cewek, gue bilang itu tuh pacar gue, ya, gue bilang begitu. Tapi teman-teman gue bingung, ya, yang mana nih, cewek yang mana? Nah, buat menambahkan informasinya, biar teman-teman gue pada ngerti, gue tambahin statement yang kedua, cewek yang pakai baju, yang pakai sepatu warna putih. Nah, cara ngegantinya seperti apa? Gini. Yang mau kita deskripsikan di sini, ya, yang mau gue tambahin informasi, cewek yang pakai baju, yang pakai sepatu putih, ya, ini buat mendeskripsikan si cewek tersebut. Lihat, sama subjeknya di sini, ya. Berarti karena ini people, that girl ini people ya, kita pakai yang who. Who itu buat ke subjeknya. Who wears white shoes is my girlfriend. Ya, inilah adjective clause-nya. Wait. Ya, itulah adjective clause-nya. Who wears a white shoes? Dan si adjective clause di sini, dia ini punya peranan berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai adjective buat si that girl. Ya, dia ini fungsinya di sini mendeskripsikan si that girl. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum gue lanjut? Gak ada ya. Jadi ingat aja yang dimaksud adjective clause itu apa? Adjective clause itu yang jelas dia ini dimulai dengan that, which, who, whom, whose, why, where, atau where. Kemudian dia ini punya syarat diikutin atau terkandung di dalamnya itu subjek dan verb. Harus ada subjek dan verbnya karena ini syarat utama buat lo bikin klausa. Ya, kemudian ini syarat yang kedua. Kalau whom dan whose itu diikuti sama subjek dulu baru verbnya. Kalau who, ya, itu dia langsung berperan sebagai subjek. Kalau that dan which bisa ke duanya. Oke, dan yang jelas adjective clause ini punya fungsi sebagai apa? Sebagai sebuah adjective. Kalau mau di-screenshot dulu silakan. Next, adjective clause atau relative clause. Ya, ini kebagi jadi dua tipe. Ada dua jenis klausa. Yaitu klausa apa? Yang pertama namanya restrictive clause atau sering juga disebut dengan essential clause. Dan yang kedua, the opposite, ya, yang berlawanan, non restrictive clause
atau non essential clause. Oke, ya bedanya di mana? Yang dimaksud dengan restrictive clause ataupun non restrictive clause itu apa? Oke, ada kata-kata restrict, ada kata-kata essential. Tahu nggak arti essential apa, Lutfi? Nur Lutfi Azhara. Lagi ke toilet? Rizky. Apa? Nggak tahu kak. Tahu. Azizah Mirza. Ke toilet. Ellen. Kalau nggak bisa chat kalau nggak bisa voice di chat aja nggak apa-apa. Oke, Ellen juga nggak tahu dia ngechat gue. Gina. Tahu nggak Gin? Essential itu artinya apa, Gin? Gina. Halo. Oke, nggak ada yang tahu kayaknya ya. Essential itu artinya penting. Oh, oke, di chat sama Gina. Oke. Ya, essential itu artinya adalah penting. Oke, restriktif ini ada kata-kata restrict itu berarti dihalangi lah gitu ya. Cuman yang dimaksud dengan restrictive clause itu adalah si klausa tersebut ini punya sifat yang penting. Ya, sifatnya itu essential dan klausa tersebut tidak dapat dihilangkan. Oke, kalau yang non restriktif berarti kebalikannya, sifatnya tidak penting dan dapat dihilangkan. Oke, contohnya dulu ya.
Oke, perhatikan kedua kalimat ini. Yang pertama ini ada he brought me a new chair. Ya, dia membawakan gue bangku baru. Bangku baru yang dia beli di IKEA. Adjective clause ini yang gue garis bawahin biru, ini merupakan klausa yang restriktif. Kenapa gue bilang restriktif? Ini kalau misalkan lo hilangin, isi kalimatnya jadi berbeda. Jadi berbeda kenapa? Karena dia ini sebenarnya pengen ngejelasin soal si bangku barunya. Ya, lu tahu dari mana? Yang pertama, ini mendeskripsikan si new chair. Oke, that was bought at IKEA. Ya, ini buat ngedeskripsiin, buat ngasih adjektif buat si a new chair. Di sini sifat dia penting. Sifat dia nggak bisa lu hilangin. Karena kalau lu hilangin, isi kalimatnya jadi berubah. Ya, cuman dia mau beli, dia bawain gue bangku baru. Cuman itu doang. Padahal yang mau dijelasin di kalimat ini yang utuhnya. Ya, inilah yang mau dia jelasin sebenarnya. Bahwa si bangku barunya yang dia beli dari IKEA. Ya, akan tetapi di kalimat yang kedua, ya, adjective clause-nya punya peranan yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena ini informasi yang udah sebenarnya general. Google ini udah hampir semua orang banyak tahu. Inilah yang dimaksud dengan kalau a new chair itu fake. Ya, kalau Google ini proper. Nah, makanya kadang-kadang guru kalian itu suka ngomong kalau kalian ingat pernah belajar adjective clause. Ya, guru kalian itu pasti sering ngomong. Biasanya yang ada nama itu dia non restriktif. Kalau nggak ada nama itu dia restriktif. Padahal ingat sebenarnya bukan itu. Tapi sifatnya penting atau sebenarnya tidak penting. Ya, kalau ini dia cuma sebenarnya tujuan dia pengen ngomongin dia kerja di Google. Informasi tambahannya penting nggak? Enggak. Ini udah banyak orang tahu. Ya, atau misalkan di sini disebutkan he knows Usain Bolt misalkan. Ya, Usain Bolt ini orang-orang udah pada tahu kalau dia ini adalah manusia tercepat di bumi misalkan. Atau misalkan yang dikatakan di situ yang mau dideskripsikan, ya kalau ini kan dia mau deskripsiin Google, kalau ini mau deskripsiin a new chair, gitu ya. Misalkan Donald Trump yang mau dideskripsikan. Ya, who was the ex-president of United States misalkan. Ini informasinya tidak penting. Kenapa tidak penting? Ya karena orang-orang udah banyak yang tahu kalau Donald Trump ya itu adalah presiden United States. Oke, sampai di sini soal adjective clause atau soal restrictive clause ataupun non restrictive clause. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau udah nggak ada, mau di screenshot dulu silakan. Gue next dulu ya. Kita mulai ke pemakaian pronoun dan adverb-nya. Yang pertama itu that sama which dulu. Ya, kalau misalkan who, whom, dan whose itu buat people.
Kalau that dan which ini buat yang selain people. Ya, jadi selain orang itu lo mau deskripsiin, kita pakai that ataupun which. Oke, dan that ini digunakan untuk yang restriktif. Sedangkan sedangkan which ini buat yang non restriktif. Seperti tadi contohnya. Ya, misalkan lagi oke, perhatikan ya. Oke, lihat yang gue garis bawain itu yang dimaksud dengan adjective clause-nya. Ini adjective clause-nya, ini adjective clause-nya, dan dia ini punya sifat yang penting. Ya, kalau misalkan informasi ini dihilangkan, adjective clause-nya dihilangkan, isi kalimatnya berbeda. Maksudnya dari kalimatnya itu udah berbeda. Oke? Kalau misalkan yang restriktif buat mendeskripsikan non-people, ya kita pakai that. Oke, nggak ada komanya juga. Kadang-kadang kita bisa nge-spot yang mana itu restriktif dan non-restriktif, itu dari komanya juga bisa. Oke, perhatikan. Adjective clause yang pertama mendeskripsikan siapa? The dog. Sedangkan yang kedua mendeskripsikannya siapa? A book. Ya, ini gampang. Soalnya apa? Langsung di belakangnya si noun phrase-nya. Langsung di belakangnya si noun phrase-nya. Oke, ini buat yang that. Kalau which
Oke, lihat lagi di sini. Ya, which was sung by Queen sama which was directed by Michael Bay. Oke, perhatikan. Noun yang mau dideskripsikan sama adjective clause ini, yang mana? Yang pertama adalah Bohemian Rhapsody. Orang-orang udah pada tahu kalau Bohemian Rhapsody itu sebenarnya lagunya si Queen. Atau yang kedua, judul film. Ya, He Loves Transformers, which is directed by Michael Bay. Orang-orang udah pada tahu bahwa Transformer itu siapa yang ngedirect? Michael Bay. Oke, inilah yang non-restrictive. Dan kalau dihilangkan nih, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena yang mau diomongin cuman yang pertama, He Loves Transformers. Ya, misalkan Transformers, Revenge of the Fallen misalkan ya, biar tambah jelas nih. Kemudian ini yang mau dibicarakan cuman Bohemian Rhapsody is one of my favorite song misalkan. Ini nggak ada masalah kalau misalkan kita hilangkan. Kenapa? Sifatnya cuman berperan sebagai informasi tambahan aja kalau yang non-restriktif. Ya, sedangkan yang restriktif itu dia sifatnya penting karena apa? Merupakan bagian dari kalimat itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Buat that sama which? Nggak ada. Kalau nggak ada, karena kita belajar British English, ya karena kita belajar British English, which itu sebenarnya bisa digunakan buat restrictive clause juga sebenarnya. Ya, jadi secara grammar nggak salah, cuman better ya kalau misalkan klausanya tersebut non restriktif itu lo pakai which. Gitu aja. Cuman sebenarnya secara grammar ya nggak salah. Cuman seandainya muncul soal terus klausanya non restriktif, ada pilihannya that sama which, lo pakai yang mana? Pakai yang which. Tapi kalau which yang nggak ada, lo boleh pakai that enggak? Enggak. Ya, kecuali misalkan klausanya restriktif. Lu jawabnya mana? That. Tapi seandainya nggak ada that-nya, lu boleh pakai which nggak? Boleh. Ya seandainya that-nya nggak ada nih buat yang restriktif, boleh pakai yang which nggak? Boleh. Kalau buat non-people, benda mati, hewan, ataupun hal-hal. Oke. Kemudian kalau that, ini sebenarnya universal. Ya, that ini bisa menggantikan banyak relatif pronoun. Atau bahkan dia ini juga kadang-kadang bisa buat menggantikan when dan where. Cuman penggunaannya yang paling betul itu adalah buat mendeskripsikan non-people dan untuk klausa yang restriktif. Oke, cuman ini buat sekedar pengetahuan tambahan ya bahwa that itu sebenarnya bisa universal. Dia bisa ngegantiin when, bisa ngegantiin where, bahkan bisa ngegantiin who, itu nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada kata-kata bakalan grammatically incorrect, enggak. Sebenarnya secara grammar benar, cuman kalau bisa hindari gitu aja. Oke ya. Karena kayak kita mikirnya kalau ada yang lebih baik, kenapa harus pakai yang jelek gitu ya. Jadi ya sama aja kalau misalkan lu bisa pakai who, kenapa harus pakai that? Kalau buat orang. Kalau misalkan klausanya restriktif, kalau ada that, kenapa lu harus pakai which gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada silakan di screenshot. Next.
eh itu yang who, whose, dan who. Ya, kalau yang ini buat people. Yang pertama who. Kalau misalkan refer subject. Ya, kemudian yang kedua itu who. Kalau dia nge-refernya ke objek. Dan yang terakhir adalah whose. Kalau membicarakan possession, kepemilikan. Nggak masalah mau refer ke subjek ataupun objek. Oke, nah kalau yang who, whom, dan whose ini nggak ada peraturan klausa restriktif ataupun non restriktif. Oke, contohnya misalkan kalau who
Wait ya. Oke, ya ini buat yang who, whom, dan whose. Anyway, kalau who dan whom aja yang buat people. Ya, kalau whose ini pokoknya buat possession. Jadi dia bisa benda, bisa juga orang. Yang penting possession, ngomongin kepemilikan. Ya, kita lihat dulu contoh yang who. Ya, who ini gue bilang refer ke subjek. Ya, dan setelah who ini pasti diikutin sama verb. Jadi who di sini acting as a subject. Kalau whom dan whose ini diikutin sama subjek baru verb. Itu ya. Nah, lihat. Yang kalimat contoh who yang pertama. The old man who wears an Adidas cap is my grandfather. Ya, ini yang restriktif. Gue singkat RC aja ya. Kalau yang kedua, he loves J.K. Rowling, who writes the Harry Potter books. Ini non-restriktif. Oke. Yang kedua, yang whom. Ini kalau misalkan refer ke objek. Perhatikan. Kalau ini who-nya, karena dia ini dibilang langsung berperan sebagai subjek, berarti bisa digantiin sama the old man. Kita bisa keluarin. Ya, terus kita bisa bilang bahwa the old man ini sebagai subjeknya. The old man wears an Adidas cap is my grandfather. Okay. He loves J.K. Rowling. Okay. J.K. Rowling yang mana? J.K. Rowling yang nulis buku Harry Potter. Tapi lihat yang ya. The man whom we like so much is the principal of our school. Di sini, the man-nya yang dideskripsikan sama si adjective clause whom we like so much, ini bukan sebagai subjek. Kalau misalkan kita taruh dia di dalam adjective clause-nya, dia berubah jadi apa? We like the man so much. Nah, inilah yang dibilang refernya ke objek. Bukan karena posisinya dia. Oke. Lalu yang kedua, she finally recognized Leo, whom everyone knows as a professional footballer. Ya, whom everyone knows as a professional footballer. Ini mau mendeskripsikan siapa? Mendeskripsikan si Leo. Oke, kalau misalkan kita ganti nih, ya kita keluarin, berarti kalimatnya jadi everyone knows Leo as a professional
footballer Leo-nya ini sebagai objek. Oke, kemudian yang ketiga, he hit the car whose driver was sleeping. Ya, ini nunjukin kepemilikan bahwa mobilnya, mobil yang mana tuh yang ditabrak sama dia, yang si supirnya lagi tidur atau ketiduran. Kemudian yang kedua, the parrot whose owner is our neighbor is really cute. Ya, burung kakak tua yang pemiliknya itu adalah tetangganya kita, itu sangat lucu. Oke, ini buat ngomongin kepemilikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu buat Uhum dan Hus? Kak, berarti kalau ada hubungan keluarga atau teman gitu bisa pakai wu, Kak? Kalau ada hubungan keluarga gimana? Iya, misalkan di depannya itu misalkan kakaknya, terus di belakangnya nyebut keluarganya atau bapaknya gitu. Nah, kalau kayak gitu itu bisa pakai wu, Kak. Bentar ya. Ini misalkan ada gue, terus ada keluarga gue, misalkan bapak gue gitu ya. Misalkan nyokap gue aja deh, bapak gue udah nggak ada. Gitu. Terus? Ya itu kalau kayak gitu disambungin pakai wu, Kak. Atau gimana? Tergantung. Adjective clause itu mau ngomongin apa? Yang pertama coba. Misalkan yang mau dibicarakan Hans atau his mother-nya. Yang mau dideskripsikannya. Yang mau kita tambahin adjektifnya, yang mana? Yang belakang, Kak. Oke. Nah, yang mau dibicarakan apa dulu? Misalkan yang his mother who apa ya? Who cooks rice gitu aja deh ya. Who cooks rice misalkan. Lu boleh pakai who. Lu pakai whom juga bisa, nggak masalah. Ya, misalkan gini. Whom apa ya? Whom he loved so much misalkan. Jadi gini, bukan masalah yang mau dideskripsikannya itu ada di posisi subjek atau objek, bukan. Yang dipermasalahkan itu gini, perannya si yang mau dideskripsikan, in this case kan ada his mother nih, ya his mother-nya ini kan yang mau dideskripsikan. Nah his mother ini ketika lu masukin ke adjective clause-nya itu posisinya ada di mana? Ya jadi kalau misalkan gue tulis di bawah nih ya, misalkan kan ada he love so much his mother gitu ya, his mama jadi. Kemudian who cooks rice berarti his mother cooks rice gitu ya. Nah ini yang gue maksud refernya sebagai subjek ataupun objek. Nah, kalau yang atas ini berarti kita pakai whom. Tapi whom-nya pindahin ke depan. Whom he loved so much. Tapi kalau yang kedua, his mother-nya langsung berubah jadi who. Kenapa? Who ini langsung jadi subjeknya. Pahamkah? Udah cukup jelas kah? Iya paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, jadi ingat ya, sekali lagi ingat, bukan masalah di sininya dia itu subjek ataupun objek, bukan. Tapi kita lihat si klausanya. Lalu perhatikan juga yang ininya dari rumusnya. Ya, dari rumusnya juga kita bisa tahu kalau misalkan who, dia ini pasti langsung diikutin sama verb. Tapi kalau whom, ini ada noun dulu, ada subjek dulu.
baru diikutin sama verb. Ya, sampai di sini masih ada yang mau ditanyain lagi? Cukup jelas ya. Kalau mau di screenshot dulu silakan. Oke, kita next ya. Next yang terakhir itu ada yang relative adverb ya. Ada why, ada when, dan ada where. Ketahuannya gampang ya, kalau why ini buat reason, kalau when ini berarti buat waktu, kalau where ini berarti buat tempat. Oke, nge-refernya ya. Yang pertama dulu why. Misalnya kalau yang when Oke, lihat kalimatnya. Ya, lihat contohnya. Kalau misalnya yang why ini hanya ditemukan dalam restricted clause. Ya, tapi kalau yang when sama where ini bisa dua-duanya. Lihat ya, I can still remember the day when you proposed
Sorry, yang pertama dulu. Can you tell me the reason why you came home late last night? Oke, ini the reason-nya gue kasih tanda kurung karena apa? Boleh dihilangkan. Kenapa boleh dihilangkan? Karena why ini pasti cuma satu, yaitu apa? Mendeskripsikan reason. Makanya reason-nya ini boleh lu pakai, boleh juga enggak. Oke, ngomongin alasan. Apalagi, can you tell me why you want us to break up? Ya, yang kedua itu when, ngomongin waktu. I can still remember the day, hari ketika lu ngelamar gue. Ya, kemudian this garden, where we used to play at is now gone. Ya, this garden where we used to play at is now gone. Ngomongin tempat, this garden. Ya, ini juga nggak masalah. Dia sama kayak whom dan whose, nggak nge-refer ke subjek ataupun objek. Ya, kemudian bisa restriktif, bisa non restriktif. Kalau why nggak nge-refer ke subjek dan objek, ya, tapi dia hanya ditemukan dalam bentuk yang restriktif. Kenapa harus restriktif? Karena yaitu tadi kita ngomongin reason, ya berarti adalah sesuatu yang belum jelas, masih abu-abu, masih ragu-ragu, kita bilang gitu ya. Makanya cuma ditemukan dalam klausa yang restriktif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu soal when, where, dan why? Nggak ada? Oh iya, informasi tambahan buat who. Ya, ini kan tadi cuman buat people. Cuman kalau misalkan kita ngelihat ke apa ya, perjalanan zaman, ya makin majunya zaman, makin banyak sesuatu yang berubah gitu ya. Jadi who selain buat people sekarang ini, selama lo menggunakannya dalam bentuk yang informal itu maksudnya bukan lo buat tes, bukan lo buat apa lagi, bukan buat ngerjain proposal atau apapun. Ini who bisa juga orang-orang pakai buat ngomongin pet, ya hewan peliharaan. Karena ada apa ya, ada yang dinamakan dengan attachment ya terhadap hewan peliharaan. Makanya kadang-kadang dianggap sebagai apa ya, bahkan kalau misalkan lo lihat di US itu banyak yang anggap hewan peliharaan itu kayak anaknya sendiri. Gitu ya, selama lo nggak menggunakannya buat sesuatu yang formal, silakan. Oke? Next itu adalah using quantity. Ya, berarti bisa quantity of which ataupun quantity of whom. Kalau whom yang buat people, kalau which yang buat non-people. Oke, quantity itu banyak ya, kayak misalkan ada both, ada many, dan lain-lain. Oke, contohnya misalkan
Ya, ada dua contoh. These buildings, some of which are too old, will be destroyed. Ya, ini buat yang non-people. Kalau yang both of whom, ini buat yang people. Ya, the two brothers, both of whom are under 10 years old, are kidnapped. Oke, intinya harus diperhatikan adalah di which ataupun whom-nya. Kalau which buat yang non-people, kalau whom ini buat yang people. Nggak boleh pakai that atau who lagi ya, sudah beda ya kalau quantity. Oke, dan yang terakhir itu ada yang namanya reduced adjective. Ya, ini yang kadang kalau misalkan lu lagi baca bacaan, lu lagi baca teks gitu ya, terus lu nemuin karena kita baru kemarin belajar klausa gitu, mungkin ada beberapa dari kalian yang menemukan loh, kok ini berasa verbnya ada dua, tapi gue nggak ngelihat subjeknya misalnya. Ya, itu karena ada yang dinamakan dengan reduced adjective clause. Oke, maksudnya reduced adjective clause itu apa? Kita mau ngurangin. Ya, yang pertama ini syaratnya adalah kalau misalkan dia ini memodify subjek, ya, atau mendeskripsikan subjek. Kemudian yang perlu lakukan adalah apa? Hilangkan hilangkan relatif pronounnya dan helping verbnya. Kalau ada helping verbnya, hilangin helping verbnya. Oke. Yang nggak bisa di reduce itu one. Ini pronoun Oke, ya hilangkan relatif pronounnya atau adverbnya, ya pronoun atau adverbnya. Sama helping verbnya kalau ada. Ya, helping verb itu berarti yang kayak is and are. Oke, nah kita lihat contohnya, misalkan kalau yang simple ya, kalau yang simple. Ya, the woman who is beautiful is my. Oh, lihat, hilangkan relatif pronounnya. Ya, ini hilang. Kemudian helping verbnya kalau ada ini juga hilang. Berarti kalau misalkan seperti ini ya, ini kan beautifulnya dia udah merupakan sebuah adjektif nih. Berarti ya kita langsung pindahin ke depan aja. The beautiful woman, gitu ya, is my heart. Ini yang simple. Oke. Next, misalnya
Ya, the watch that was found in the bathroom belongs to my uncle. Berarti that sama was-nya hilang menjadi the watch. Kita langsung pakai found. Found in the bathroom ya belongs to me, to my uncle. Oke, ini makanya kadang lo suka nemuin kalimat seperti ini, ya lo melihat kok ini verbnya ada dua nih, ada found sama belongs. Ya, ini kadang suka bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya itu di antara salah satunya adalah sebuah adjective clause yang di reduce. Oke, contoh lagi yang terakhir, misalnya apa ya? Ya, berarti ini who-nya dihilangkan. Jadi Nadiem Makarim bukan, ini harusnya pakai whose ya. Okay, Nadiem Makarim, who is the owner of Gojek, is filthy rich. Ya, who dengan is-nya kita hilangkan. Kemudian, the owner of Gojek is filthy rich. Ya, Nadiem Makarim, the owner of Gojek is filthy rich. Oke. Atau misalkan lagi, ya, Einstein, the father of science, regret creating the atomic bomb. Ini merupakan adjective clause. Oke, sampai di sini ada pertanyaan soal reduce adjective clause?
Nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di kalimat-kalimat yang udah dikurangin ini nih, ini ada adjective clause-nya nggak? Ada. Yang mana? Ini. Ya, kita bahas soal dulu kalau mau di screenshot silakan. Oke, kita bahas soal ya. Yang nomor 1. Nomor 1 ini jawabannya adalah yang whose. Ya, kenapa? Membicarakan possession. Ya, the dog, anjing yang mana? Yang pemiliknya. Jadi membiarkan dia lepas. Ini amat sangat senang. Yang nomor 2, the wardrobe, perhatikan. Ada komanya. Berarti ini non-restrictive. Perhatikan juga informasi yang mau dikasih ke sini bukan hanya dari tadi gue ada bilang paid noun sama proper noun aja ya. Bukan cuma dari sini aja. Tapi lihat, informasi yang mau dia kasih ini enggak penting. Kenapa? Yang mau dibicarakan di sini apa? Lemari yang bisa membuat kita menuju ke Narnia tersebut. In case kalian nggak tahu yang dibicarakan di nomor 2 ini apa, coba nonton, coba googling ini aja Narnia. Oke? Yang ketiga, the cousin, ya, ini jawabannya adalah whom. Kenapa whom? Lihat, ada we met. Setelah si relatif pronounnya diikutin sama subjek duluan. Kemudian kalau kita keluarin, ini yang mau dideskripsiin siapa? Si the cousin, berarti we met the cousin at the family reunion. At the family reunion. Gitu. Ya, kemudian kalau mau tanya langsung aja ya. Nomor 4. Kalimat mana yang tidak ada adjective clause-nya? Jawabannya, yang punya adjective clause-nya. Jawabannya adalah yang C. Mana adjective clause-nya? Bought by. Ya, ini yang di reduce. Kalau ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini juga ikut salah. Kalau yang nomor 5, ini semuanya ada adjective clause. Jawabannya yang I. Adjective clause yang mana? Nih. Ya. Terus mana lagi? Ini. Lalu mana lagi? Ini. Yang terakhir mana? Ini. Oke. Next lagi yang nomor Itu di reduce ya. Ya. Yang nomor 5 itu yang apa? Adjective clause-nya di reduce semua. Iya. Emang ini buat mancing aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini jadi kita kalau gue boleh tambahin ya, kalau gue boleh tambahin relatifnya, ini berarti who is a reporter. Ya, kemudian yang kedua, I like the paintings, berarti that is hanging. Ya, kalau yang ini I love the bike that my father. Ya, kalau yang ini I am moving to Louisville, which is home. To the bla bla bla. Sudah cukup jelas kah, Atar? Ya. Oke.
Nomor 6. Homelessness is one of the problems. Yang mau dideskripsikan siapa? The problems. Berarti that. Oke. Next, yang nomor 7. My mother, who is yang C, who is an excellent cook. Oke. Kemudian nomor 8, the agent with whom I spoke was able to help me. Lihat, seandainya ini kita keluarkan I spoke with the agent. Ya, ini sebagai objek, makanya jawabannya bisa yang nomor 9. Lisa wore her best leather shoes, ya, which she bought in Italy. Oke, dan yang nomor terakhir, the people who just boarded the plane are in a rock band. Kenapa Karena ini langsung diikutin sama sebuah verb, bukan lagi sebuah subjek. Kalau yang ini tadi masih diikutin sama sebuah subjek. Yang mana subjeknya? I nih. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum gue akhiri? Oke, kalau udah nggak ada, bentar ya, wait. Buat yang belum tahu, ini gue kirimin di chat ya. Itu website yang kadang-kadang gue suka pakai buat either baca-baca atau cari-cari referensi soal. Ya, itu website yang menurut gue lumayan bagus. Lumayan bagus tuh karena di situ dia juga kadang suka banyak orang yang berdiskusi lah. Kayak kalau kalau versi Indonya apa nih? Gue kurang paham sih kalau versi Indo. Memang kalau dia banyak banget tuh. Apalagi ada latihan-latihan soal juga. Ya terus di latihan soalnya itu juga kalian bisa pakai bisa tahu timingnya. Ya timernya sama persentase orang menjawab jawaban itu. Oke, nanti silakan kalian buka-buka. Terus ini juga ada forum tentang teknik buat membantu kalian dalam reading comprehension, dalam mengerti bacaan. Oke, nah kalian boleh baca-baca dulu sekarang atau hari Jumat nanti itu gue mau ngadain kelas tambahan sekitaran jam setengah 7 ya, setengah 7 WIB ya, setengah 7 malam WIB. Kalau misalkan kalian berminat ikutan silahkan. Kalau misalkan mau ikutan nanti linknya minta ke gue aja, link buat Zoom-nya. Itu gue bakalan jelasin soal si teknik ini aja. Gue cuma mau mempraktekkan lah gimana cara menggunakan si teknik tersebut. Ya, nama tekniknya itu ya itulah how to destroy reading comprehension passage by rhyme. Ya, nanti kalian boleh baca-baca dulu. Kalau misalkan masih belum ngerti, mau ikut pembahasannya hari Jumat boleh. Oke, sampai di situ aja. Kalau misalkan nanti kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi soal materi kita hari ini, silakan tanyakan ke gue via WA.
Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada malam hari ini. Tetap semangat terus ya belajarnya. See you next time. Dadah. Makasih banyak, Kak. Yeah.